Selamat datang di sesi Deep Dive kita kali ini. Kita punya sesuatu yang, bikin penasaran banget nih buat Anda. Sebuah buku sketsa misterius dari sekitar tahun 1660-an. Langsung dari Hindia Belanda era VOC. Anda tahu kan perusahaan dagang Belanda itu? Betul. Dan sumber Anda ini kan agak membingungkan ya? Iya. Ada teka-teki. Sketsa ini disebut-sebut dibuat oleh dua orang. Walter Schouten, ahli bedah, terus Cornelis de Bruyn, seniman yang terkenal banget. Padahal mereka hidup di zaman yang beda kan? Nah, itu dia intinya, beda waktu. Jadi siapa sebenarnya yang gambar pemandangan Jawa, Bali, Ambon, Makassar ini sampai ke kehidupan komunitas Tionghoa di Batavia juga ada loh. Oke, jelas ya misi kita. Kita coba pecahkan misteri atribusi ini. Sekaligus kita lihat, apa sih yang bisa diungkap sketsa ini tentang Nusantara abad ke-17? Oke, mari kita bedah. Sip. Tapi sebelum lebih jauh, penting nih buat Anda ingat, sumber visual kayak gini tuh, berharga sekali. Kenapa? Karena di era itu, sekitar 1660, itu kan puncak abad keemasan Belanda ya. Catatan resmi VOC itu seringnya ya soal dagang, soal militer, angka, dan strategi. Oh, jadi lebih kaku gitu ya catatannya? Iya. Nah, sketsa personal kayak punya Anda ini kayak jendela langka. Kita bisa ngintip kehidupan sehari-hari, keragaman etnisnya di Batavia waktu itu, interaksi sosialnya, di bawah kuasa kolonial yang lagi mulai kuat-kuatnya. Ini pandangan dari dalam gitu. Bener banget. Dan kalau kita balik ke masalah tadi, soal waktu, ini kunci utamanya. Walter Schouten, si ahli bedah VOC itu, dia tercatat memang ada di Hindia Belanda, antara 1658 sampai 1664. Pas banget kan sama perkiraan waktu sketsa dibuat? Sekitar 1660 itu? Cocok. Nah, kalau Cornelis de Bruyn, seniman kondang itu, dia lahir sekitar tahun 1652. Artinya, di tahun 1660, dia baru umur 8 tahun. Ya, nggak mungkin lah gambar detail kayak gini anak umur segitu. Jauh banget ya. Apalagi De Bruyn sendiri baru ke Batavia itu tahun 1706. Itu dia. 46 tahun setelah sketsa ini kemungkinan dibuat. Jelas nggak nyambung. Nah, disinilah kemungkinan besar terjadi yang namanya kontaminasi arsip. Kontaminasi arsip? Apa itu? Gini, kemungkinan besar sketsa aslinya Schouten ini mungkin nggak ada tanda tangannya, atau ya Schouten kan nggak setenar De Bruyn sebagai seniman ya. Jadi mungkin oleh kolektor atau kurator di masa berikutnya, sketsa ini keliru diatribusikan ke De Bruyn yang lebih terkenal. Oh, biar nilainya naik gitu, atau biar lebih kelihatannya. Bisa jadi, sangat mungkin. Sementara bukti paling kuat justru ke Schouten. Di bukunya sendiri, Ost-Indische Voyage terbitan 1676, dia bilang secara eksplisit kok, ilustrasinya itu digambar sendiri oleh penulis di Hindia. Wah, pengakuan langsung itu ya? Iya, ditambah lagi ada korelasi antara catatan dia, tulisan dia, sama gambar di sketsa. Misalnya, dia nulis soal parade milisi buat pernikahan Gubernur Jenderal Maatsuyker tahun 1664, dan adegan itu ada di sketsa. Jadi ya, Schouten ini seniman otentiknya. Oke, penjelasan kontaminasi arsip ini masuk akal banget sih. Tapi, apa nggak ada kemungkinan lain ya? Sedikit aja gitu. Kenapa nama De Bruyn bisa kecantol di sini? Sejauh ini ya, bukti konkret yang mengaitkan De Bruyn sama pembuatan sketsa ini di tahun 1660-an itu nggak ada, nol. Ketenaran dia belakangan sebagai pelukis dan penjelajah itu yang bikin dia jadi sasaran empuk lah buat salah atribusi, buat dongkrak nilai karya anonim atau karya seniman kurang top macam Schouten. Jadi semua bukti waktunya, klaim Schouten sendiri, hubungan teks dan gambar itu konsisten nunjuk ke si ahli bedah. Oke, clear soal itu. Nah, sekarang nih bagian yang sangat menarik. Isinya, kita lihat yuk, apa aja yang digambar Schouten ini. Ini bukan sekedar gambar pemandangan loh. Ini kayak potret hidup Batavia masa itu. Multi etnis banget. Ada orang Jawa, terus orang Banten. Wah, ini kan saingan dagang VOC ya waktu itu. Betul, lagi panas-panasnya itu. Ada orang Ambon, Makassar juga. Terus kehidupan sehari-harinya, ini dia. Ada pekerja kasar, petani lagi nanam padi. Bahkan ada momen unik, orang Eropa lagi ngamatin penduduk lokal ngerokok pipa. Aduh, kayak bisa kebayang gitu ya suasana jalanannya, baunya. Iya, detail-detail kecil gitu sih yang justru mahal. Terus detail komunitas Tionghoa juga kayak banget.
Ada prosesi pemakaman, ritual kurban, suasana makan malam, sampai sosok pembawa air pun digambar. Lengkap ya, budaya Nusantaranya juga ada. Ada penari Bali, terus parade orang Ambon dan Jawa, prosesi kuda, semuanya tuh terasa langsung gitu, nggak dibuat-buat. Nah, ini relevansinya buat Anda. Sketsa Schouten ini kan data visual mentah. Dibuat di tempat saat itu juga. Bukan ilustrasi yang udah diperhalus buat dicetak di buku. Jadi lebih jujur gitu ya. Bisa dibilang gitu. Anda bisa lihat detail spontan. Gaya rambutnya, baju sehari-hari, gestur orang ngobrol. Hal-hal yang mungkin hilang kalau udah jadi ukiran tembaga yang lebih formal. Ini bukan cuma gambar indah. Ini observasi lapangan. Dari seorang praktisi medis lagi. Menarik gitu. Perspektifnya beda ya. Beda. Dan sketsa ini secara visual nunjukin kontras sosial zaman kolonial. Ada parade militer yang megah, tapi di sisi lain ada orang kerja keras di sawah. Ini contoh semacam demokratisasi observasi. Orang biasa, profesional non-seni, tapi dia merekam dunianya. Justru karena dia bukan seniman resmi, nilainya jadi beda ya. Betul. Nilainya ada di kejujuran amatirnya itu. Beda banget sama karya De Bruyne nanti di abad ke-18 yang fokusnya lebih ke bangunan megah, pemandangan yang resmi gitu. Jadi kesimpulannya gimana nih buat Anda? Jelas ya, Walter Schouten, si ahli bedah, dialah mata dan tangan di balik sketsa berharga ini. Dan nilai penting buku sketsanya ini justru karena dibuat oleh pengamat non-profesional, tapi jeli, ngasih kita pandangan otentik tanpa banyak polesan ke Hindia Belanda abad ke-17. Iya, dan sebagai penutup nih, ada satu hal buat Anda renungkan. Sketsa Schouten ini kan menangkap momen-momen sebelum struktur kolonial itu jadi lebih mapan, lebih kaku. Coba deh Anda bayangkan, gimana kira-kira perspektif seorang ahli bedah? Orang yang terlatih ngelihat detail tubuh, penyakit, interaksi manusia yang rapuh, dari dekat banget. Gimana cara dia merekam dunia sekitarnya? Pasti beda kan sama seniman profesional yang mungkin nyari komposisi artistik atau pemandangan eksotis. Detail-detail kecil apa ya soal perjuangan hidup, adaptasi, atau kerasnya kehidupan sehari-hari yang mungkin cuma bisa ditangkap sama mata pengamat kayak Schouten ini. Orang yang biasa ngelihat manusia apa adanya, tanpa filter. Itu yang menarik untuk dipikirkan.